Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa juga memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini saya akan berbagi perihal pentingnya agen kapal untuk mengasuransikan dirinya atau lembaganya atau perusahaannya atau bisnisnya kepada asuransi keagenan kapal. Kawan-kawan praktisi maritim, para keagenan kapal dan seluruh yang terlibat terkait dengan keagenan kapal, yang saya banggakan dimanapun berada di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, para pelajar dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang bisnis keagenan, serta para pemilik kapal yang juga bagian dari satu keagenan kapal, serta shipper, shipper atau pemilik muatan yang terlibat aktif juga dalam bisnis keagenan kapal. Bisnis keagenan kapal adalah bisnis yang sangat berisiko tinggi, high risk. Risikonya sangat tinggi. Kalau kita tidak berhati-hati berbisnis sebagai keagenan kapal, bukan mendapatkan untung, maka bisa jadi mendapatkan kerugian, kerugian yang tidak sedikit, bahkan bisa puluhan ribu US dollar bila kita mengageni kapal-kapal asing yang masuk di dalam negeri Indonesia, atau kita mengageni kapal-kapal Indonesia yang mengadakan port call atau kunjungan kepada pelabuhan-pelabuhan di luar negeri. Sebagai contoh, saya pernah membaca di dalam satu kisah, agen kapal yang mengalami kerugian. Nah, kita ambil contoh, nggak banyak, ada 2 contoh saja, itu keagenan kapal yang mengalami kerugian. Nah, ini jangan sampai terjadi pada agen kapal yang ada di Indonesia. Tentunya contoh-contoh kerugian-kerugian banyak, namun ini adalah contoh faktual, tapi kita tidak sebut nama agennya dan tidak kita sebut nama shippernya maupun pelayarannya. Pertama, ada suatu agen, agen ini ada di Cina, agen ini ada di negara Cina. Kita sebut negaranya boleh kalau negaranya, tapi kita tidak sebut nama agen maupun lembaganya. Agen tersebut menerima order, menerima pesanan dari suatu perusahaan pelayaran, yaitu pelayaran kontainer, kontainer. Nah, kontainer ini mengangkut ikan-ikan beku yang dimasukkan ke dalam kontainer. Nah, ikan-ikan beku yang dimasukkan ke dalam kontainer, atau kita disebut dengan refrigerated container atau river container, Ikan-ikan beku tersebut harusnya didinginkan pada suhu minus 20 derajat Celcius, Itu sebenarnya order seorang atau lembaga atau perusahaan keagenan kapal di Cina ini. Kemudian pemilik kapal tersebut
atas instruksi tersebut dan berkomunikasi dengan shipper, akhirnya ditunjuklah agennya untuk melaksanakan instruksi pesanan mengangkut muatan dari suatu negara ke, taruh kata, di Cina. Nah, ada satu kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja, bahwa river container itu di dalam mindset seorang agent itu pasti akan didinginkan minus 20 derajat. Karena dia setelah dianalisa, dipelajari muatan tersebut, maka harus didinginkan sampai dengan suhu minus 20 derajat. Nah, ini pelajaran bagi agen-agen kapal di Indonesia. Pelajari jenis muatannya, pelajari alat angkutnya, pelajari alat-alat yang ada di atas kapal. Bila tidak, kita akan mendapatkan satu resiko, ya. Resiko yang sangat tinggi sekali. Nanti akan kita sampaikan dampak daripada risiko tersebut. Jadi, dalam perjalanannya, setelah menerima instruksi tersebut, agen kapal itu tidak memasukkan data bahwa kontainer tersebut harus didinginkan minus 20. Nah, ini disengaja atau tidak disengaja kita tidak tahu. Tapi kalau melihat satu hasil perjalanannya yang cukup banyak itu, maka ini kelihatannya tidak disengaja. Tidak disengaja. Jadi ada satu tabel di dalam pengiriman river container atau refrigerated container ini, ada satu kolom berapa suhu yang harus diminta untuk muatan tersebut. Rupanya tidak diisi oleh agen kapal. Akibatnya apa? Di dalam dunia refrigerated container ada istilah inactive river container, yaitu kontainer yang tidak diaktifkan. Jadi alhasil kapten kapal tidak mengaktifkan river container karena ini lumayan besar, ya, biayanya untuk mengaktifkan river container itu membutuhkan suplai elektrik dari genset, dari generator, dari auxiliary engine, dan dari bahan bakar. Lumayan perjalanan dari suatu titik sampai ke negara Cina, itu mungkin membutuhkan waktu sekitar seminggu atau 10 hari. Kalikan aja dengan konsumsi bahan bakar untuk genset yang sebanyak 2 unit selama 10 hari tersebut. Dan ini mengurangi biaya konsumsi bahan bakar. Nah, dampak berikutnya, begitu kapal kontainer yang river refrigerated container sampai di pelabuhan, maka ikan-ikan yang ada, ikan beku yang ada di dalam kontainer tersebut mengalami busuk, ya, mengalami pembusukan karena tidak didinginkan sampai suhu 20 derajat Celcius. Ini dikatakan demikian. Kemudian, agen kapal yang ada di negara China sana itu mengundang surveyor, ya, untuk menguji tingkat kelayakan ikan yang sudah tidak beku ini. Ternyata oleh surveyor tersebut, ikan tersebut dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, ini pernyataan. Agen tidak boleh membuat pernyataan sendiri itu layak atau tidak. Harus ada pihak ketiga, yaitu independent marine surveyor. Nah, ini bisnis yang bagus bagi kita selaku independent marine surveyor, khusus untuk penanganan ikan-ikan yang beku yang diimpor atau diekspor ke luar negeri. Apa terjadi berikutnya? Berikutnya terjadi suatu mitigasi yang dilakukan oleh
agen kapal. Ternyata ikan tersebut setelah dilakukan mitigasi tidak juga bisa dilakukan proses lanjut untuk keperluan lain. Ya, maksudnya dari agen tersebut akan mengupayakan agar bisa diproses untuk jenis produk yang lainnya diupayakan. Ternyata ini tidak bisa sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada di China. Sehingga alhasil surveyor yang diundang oleh agen tersebut membuat suatu statement, ya, independent surveyor tersebut membuat statement namanya ikan harus dimusnahkan, must be destroyed, ya. Karena biasanya dinas makanan dan obat di China itu aturannya ketat, di Indonesia juga ketat, BP POM itu juga ketat, ya. Sehingga surveyor menyatakan itu tidak harus dimusnahkan. Nah, dari sinilah timbulnya satu klaim. Seorang pemilik kapal sudah mengirim muatan sampai ke pelabuhan tujuan, ya. Artinya sudah ada potensial bill of lading. Dia menagih biaya yang harus dibayarkan, tarif yang harus dibayarkan. Ya, akhirnya agen kapal meneruskan kepada pemilik muatan, dan karena ini tidak bisa dilanjutkan, maka agen kapal, untungnya agen kapal tersebut mengasuransikan dirinya, lembaganya, perusahaannya kepada asuransi keagenan kapal, sehingga asuransi keagenan kapal ini melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh agen kapal. Jadi kesimpulan dari bisnis keagenan ini, harus berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya, terutama satu faktor kecil, ya. Ini salah satunya namanya memperhatikan instruksi terhadap muatan kapal tersebut, ya. Instruction manual terhadap muatan-muatan tersebut, muatan kapal elektronik, muatan bulk carrier, muatan cair, muatan ikan, dan lain-lain jenis muatan. Seorang agen kapal harus tahu tata cara melakukan treatment. Oleh karena itu, ikutin training, ya, ikutin training keagenan. Ya, dimanapun itu training dibuka untuk menambah wawasan daripada keagenan agar tidak salah dalam melakukan bisnis keagenan. Itu contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 2 apa? Contoh yang nomor 2 itu terjadi pada tahun 2011, ya. Terjadi satu kisah terjadi yang tadi terjadi di China, tapi ini terjadi di Jepang, ya. Terjadi di Jepang. Nah, 2 contoh ini nanti kita harus menganalogkan dengan keagenan yang ada di Indonesia. Ada contoh kedua. Contoh kedua yaitu ada suatu keagenan, ya, ada suatu keagenan yang menjadi agen di salah satu pelabuhan, ya, pelabuhan yang tidalnya itu sangat tinggi, ya, atau pasang surutnya sangat tinggi. Pasang surut, ya. Jadi agen kapal juga harus tahu wawasan mengenai
pasang surut, tabel pasang surut air ya. Nah, kalau pelaut biasanya paham akan pasang surut air. Namun bila masyarakat umum itu ada sedikit mungkin harus belajar ya, belajar tentang tabel pasang surut tersebut. Sehingga kita yang ditempatkan agen di Priok, agen di Semarang, di Surabaya itu mempunyai tabel pasang surut yang berbeda-beda. Agen di Belawan, di Batam, atau di Balikpapan, Samarinda, Pontianak ya, atau di Makassar, atau di manapun ya, itu harus memahami aturan atau tabel pasang surut sesuai dengan tahunnya. Jadi ternyata agen kapal tersebut dengan terpaksa harus menyediakan tabel pasang surut. Dia harus bisa mendapatkan. Nah, agen yang ada di Jepang ini berusaha mendownload tabel pasang surut. Dia mendownload pada tahun 2011 itu. Padahal tahun 2011 itu ada waktunya, dan ini tidak diidentifikasi. Biasanya di sudut kanan atas itu ada waktunya. Dan tabel pasang surut ini akhirnya oleh agent dikirimkanlah ke pemilik kapal, di pelabuhan tersebut ya. Nah, agen begitu mengirim ke pemilik kapal akhirnya menghitung kalau pasang surutnya demikian, maka saya akan menggunakan kapal yang ini, yang draftnya ternyata dipilih oleh pemilik kapal yang draftnya 8,56 ya, 8 meter, 56 cm ya. Nah, itu sudah perhitungan yang matang bagi seorang pemilik kapal. Jadi informasi yang diberikan agen tersebut diproses dan akhirnya digunakan untuk menentukan kapal mana yang akan dipakai untuk mengangkut muatan tersebut. Kemudian setelah kapal tersebut dipilih dan agen tersebut sudah melakukan persiapan, kemudian agen tersebut mengeksekusi. Nah, sebagai catatan lagi, bahwa dalam kita mengirim tabel pasang surut, kesalahan daripada agen ini adalah melakukan copy dan mengkonversi ke dalam tabel menurut versinya, ya, dikonversi, kemudian dikirim menurut versinya, tidak disesuaikan apa adanya dari government, dari otoritas. Harusnya apa adanya dari otoritas, karena otoritas ini yang punya data, bukan agen yang punya data. Nah, akibatnya kapal tersebut tiba dengan draft sekitar 8,56. Begitu kapal tiba 8,5, dikontak sama otoritas bahwa kapal Anda tidak bisa masuk karena draft maksimum di pelabuhan ini hanya 7,8 meter. Artinya ada selisih, ya, selisih lumayan itu, besar itu, 50 cm lebih itu
sekitar 70 cm itu, 70 cm sekitar, sehingga kapal tidak bisa masuk. Kapal harus menunggu sampai syarat terdalam. Ini satu tindakan mitigasinya. Syarat terdalam 8,56, akhirnya bisa masuk. Akibatnya kapal harus nunggu, biaya tunggunya lumayan besar, ya kan? Kemudian ada lagi biaya tarik, biaya pilotage, kepanduan, biaya derek, ya, karena hanya kesalahan downloadnya agent kapal terhadap data tidal list of the one particular port. Nah, data-data yang dikirim tersebut rupanya setelah diinvestigasi ada kesalahan juga dari sisi kapten kapal atau dari sisi kapal, bahwa dia tidak melihat data di pojok kanan atas, yaitu tahun daripada available date of title. Akibatnya terjadi dua aktor yang bisa berpotensi menjadi pelaku atas tindakan kesalahan daripada proses pengiriman muatan ini. Kapal harus menunggu selama 4 hari. Kapal setiap harinya kapal harus berpindah karena proses pemindahan penarikan oleh pilot, sehingga waktu tunggunya menjadi terlambat dan bisa sampai loading unloading bisa waktunya 2 kali lipat dari waktu perencanaan. Apa yang terjadi bahwa pemilik kapal tersebut terpaksa harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut, biaya pilotage, biaya tunggu, biaya penggeseran, biaya loading dan unloading. Biaya tersebut cukup besar, belum lagi biaya anchor, biaya berlabuh, ya, biaya tambahan konsumsi bahan bakar. Itu yang lumayan, selisihnya hampir 2 kali dari waktu perencanaan. Nah, akhirnya berpikirlah seorang pemilik kapal, kesalahan bukan sepenuhnya terletak di agent kapal dan dia dibayar hanya berapa, ya kan? Akhirnya dihitung-hitung, agen kapal bersedia membantu menyelesaikan klaim yang dimintakan, disbursement dari agen kapal sebesar 143.000 US dollar, atau boleh dibilang hampir 2 miliar hampir 2 miliar rupiah. Nah, pemilik kapal akhirnya mempunyai goodwill, dia membayar sebesar 120.000 US dollar atau sekitar 1,8 miliar. Sisanya yang menanggung sebesar 23.000 US dollar adalah agen kapal. Lagi-lagi keuntungan bagi agen kapal karena dirinya telah mempunyai mindset yaitu insurance minded. Ya, keagenan kapal tersebut diasuransikan dan akhirnya asuransi kapal tersebut membayarkanlah kepada apa yang diklaimkan oleh agen kapal tersebut. Setiap asuransi keagenan itu biasanya menyarankan untuk ke depan, yaitu
agar berhati-hati dalam menyikapi pasang surut air. Ya. Kawan-kawan semua, ini adalah suatu bisnis keagenan yang banyak risikonya. Ya. Kita harus berhati-hati di dalam menjalankan bisnis keagenan. Memang keuntungannya lumayan besar ya. Bagi seorang kondisi seperti saat ini ya, itu keagenan menjadi kondisi yang cukup besar. Ya. Pilihlah ya, ini trik-trik cara memilih insuran daripada keagenan kapal, yaitu pilihlah agen kapal, asuransi keagenan kapal ini yang mempunyai komitmen ya. Hampir semua keagenan kapal itu asuransi keagenan kapal itu memiliki komitmen. Namun lebih cari yang lebih memiliki komitmen lebih daripada yang lainnya. Kemudian mereka tahu akan proses-proses indemnity atau indemnity protection and indemnity process, supaya dalam ke depan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bisa dilakukan proses tersebut. Pilih suatu asuransi yang lebih bisa memberikan saran atas pencegahan atas kerugian. Pilih asuransi yang berkualitas ya, yang memahami bisnis keagenan kapal. Contoh-contoh klaim-klaim yang biasa dilakukan oleh keagenan kapal, misalnya agen kapal tadi salah dalam memberikan informasi. Ini harus dihindari, harus hati-hati ya. Klaim atas informasi kesalahan yang tidak disengaja oleh keagenan kapal. Kesalahan-kesalahan dalam dokumenter, ini ada salah contoh lagi yang sering dilakukan dalam klaim keagenan. Kemudian yang ketiga yaitu kekurang mampuan ya, atau ketidakmampuan agen dalam mengumpulkan muatan yang akan dimuat ya, termasuk misalnya keagenan kargo ya, kargo agent ya. Ada kemampuan agent yang akhirnya tidak bisa memuat dan terjadi suatu bisnis pelayanan yang rugi. Itu juga bisa diklaimkan kepada asuransi, termasuk pengumpulan muatan kapal. Kemudian agen kapal kadang-kadang salah dalam mengutip tarif atau salah dalam perhitungan, perencanaan, pentarifan, biaya-biaya angkutan, biaya-biaya semua, sehingga akhirnya melebihi dari yang diperkirakan semula. Kemudian salah dalam menghitung atau memperkirakan estimasi denda-denda biaya cukai ya. Kesalahan dalam pengiriman muatan kayak tadi itu yang suhunya harus minus 20 derajat ya. Kapal kadang-kadang perlu difumigasi, ternyata tidak difumigasi. Masih banyak tikus-tikus yang ada di situ, akibatnya muatan rusak akibat adanya tikus-tikus tersebut. Salah dalam mengurus peralatan kapal ya, alat-alat kapal, keselamatan dan sebagainya, sehingga terjadi satu kejadian accident dan menjadikan satu injured, cedera dan fatal, dan itu bisa diklaimkan. Kemudian pengiriman muatan yang tanpa bill of lading ya, tanpa dokumen pengiriman kapal. Kawan-kawan semua, kita simpulkan di dalam
bisnis keagenan kapal ini. Nomor satu, dalam kita memutuskan diri kita terjun menggeluti bidang keagenan, kita harus tahu proses dari A sampai Z suatu bisnis keagenan kapal. Kita harus tahu risiko-risiko yang akan timbul yang bisa merugikan keagenan kapal. Kita harus bertindak, cara bertindak kita harus benar-benar prinsip confidentiality yang sangat, atau prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Tidak boleh asal-asalan kita memberikan informasi. Kita harus mempelajari muatan tersebut, perlakuannya bagaimana. Kita harus tahu pelabuhan yang kita ageni, kondisi lingkungannya bagaimana. Kita harus bisa berhubungan dengan asuransi kapal, asuransi keagenan kapal. Itulah kira-kira kesimpulan singkat dari saya yang ilmunya sangat terbatas ini. Ya. Namun dengan ilmu yang terbatas ini, bagi para mahasiswa teknik perkapalan, teknik sistem, teknik lautan, atau teknik lainnya, atau siapapun yang ingin terjun di bidang keagenan, semoga ilmu ini bisa dijadikan bekal. Bagi yang sudah berpengalaman, bisa menjadikan teman diskusi bagi saya pribadi untuk bisa memajukan diri saya maupun diri kita semua sebagai agen kapal. Bagi para agen kapal yang sudah canggih, yang profesional, mungkin memberikan masukan kepada saya agar saya bisa improve, bisa memberikan kiriman sharing video-video yang akan datang, ilmu-ilmu keagenan kapal yang akan datang. Akhirul kalam, tiada gading yang tak retak. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.